Kang Bitna akhirnya bertemu dengan Moon Jong-jun di persimpangan jalan. Dia pun bersiap untuk menghukumnya. Namun di saat bersamaan Han Daon datang. Tentu saja rencana Kang Bitna akhirnya gagal. Saat melihat Moon Jong-jun, Han Daon sangat kesal dan memberikan peringatan untuk tidak mendekati Cha Min-jong lagi. Nah, di saat Han Daon akan memukulnya, Kang Bitna langsung menghentikannya. Karena itu bisa menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian detektif lain datang dan mereka pun menuduh Moon Jong-jun telah mengutip Cha Min-jong. Akhirnya Moon Jong-jun pun dibawa ke kantor polisi. Namun Han Daon terlihat sangat kesal. Kang Bitna juga pulang bersama Han Daon. Saat dia memasuki mobilnya, Kang Bitna terlihat sangat silau karena terdapat salib di mobil tersebut. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah Cha Min-jong. Ternyata sudah ada garis polisi di rumah tersebut. Mereka pun melihat kondisi rumah Cha Min-jong yang berantakan. Han Daon bertanya apakah dia tidak merasa bersalah. Kang Bitna beralasan jika dia memberi hukuman 1 tahun itu sama saja. Dan Kang Bitna pun tidak pernah merasa bersalah. Han Daon pun akan mengajukan surat perintah penangkapan kepada Moon Jong-jun dan tidak akan membebaskan dia dengan mudah. Tentu saja itu membuat Kang Bitna sangat kesal. Saat diinterogasi, Moon Jong-jun tidak merasa bersalah. Namun Daon memberikan bukti palsu dan mengatakan bahwa Min-jong hendak mengakhiri hidupnya. Moon Jong-jun terlihat sangat marah. Saat itu Daon ternyata datang tepat waktu hingga berhasil menyelamatkan nyawa Min-jong. Kedua orang tua Min-jong pun terlihat sangat menyesal. Daon mengatakan bahwa Min-jong berusaha bunuh diri karena Moon Jong-jun. Tetapi Moon Jong-jun beralasan itu hanyalah pertengkaran antar kekasih. Detektif Kim terlihat sangat marah dan juga kesal terhadap Moon Jong-jun dan dia juga menyesali seharusnya mereka lebih melindungi rumah korban. Han Daon pun mengantar Moon Jong-jun pulang, karena kini dia bertugas untuk lebih mengawasinya. Di sisi lain, Kang Bitna terlihat sangat kesal setelah mendengar pernyataan tersebut. Tentu saja rencananya tidak akan berjalan dengan mulus. Komando mengatakan bahwa korban masih hidup itu artinya kasusnya sudah selesai. Tetapi Kang Bitna tidak bisa menentukan mati ataupun hidup. Namun Kang Bitna mengatakan pembunuh mental juga disebut pembunuh seperti yang dikatakan oleh Bael. Namun masih ada kesempatan dari kasus tersebut jika surat penangkapan Moon Jong-jun ditolak. Karena Moon Jong-jun bersifat kooperatif, surat penangkapannya pun ditolak. Daon terlihat khawatir sedangkan Kang Bitna terlihat sangat senang. Nah, Daun pergi ke rumah Kang Bitna dan memintanya untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun. Kemudian setelah dia pergi, ternyata Moon Jong-jun datang ke rumah Cha Min-jong. Kali ini dia menggunakan balsem untuk menutup kamera pintu rumah Cha Min-jong. Di saat dia hendak menekan bel, Moon Jong-jun menerima sebuah pesan. Dari dalam rumah, Cha Min-jong dan juga keluarganya kedatangan seorang tamu. Cha Min-jong trauma bahwa dia adalah Moon Jong-jun. Ayahnya juga beranggapan percuma jika menelpon polisi karena akhirnya Moon Jong-jun juga akan bebas lagi. Akhirnya sang ayah meminta Cha Min-jong dan juga ibunya untuk bersembunyi di kamar. Sedangkan dia akan membuka pintu dengan membawa sebuah pisau. Di saat itu pula dia hendak menusuk pria tersebut, namun ternyata pria itu adalah Han Daon. Nah, Han Daon datang ke rumah mereka untuk memberikan jam tangan pintar. Namun Cha Min-jong terus saja menyalahkan dirinya. Tiba-tiba Han Daon menerima telepon yang menyatakan bahwa Moon Jong-jun meninggal. Nah, keesokan harinya Kang Bitna datang ke kantor dengan suasana hati yang sangat senang. Dia pun tidak bisa berhenti tertawa karena 12 jam lalu Moon Jong-jun menerima sebuah pesan yang mengaku dari Cha Min-jong dan mengajaknya bertemu. Di saat itu ternyata Kang Bitna juga sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Dia terlihat berdandan dengan sangat cantik. Moon Jong-jun pergi ke suatu tempat yang merupakan rumah kosong. Dia sudah mempersiapkan palu karena mengira Cha Min-jong sudah ada di dalam.
Namun ternyata Kang Bitna lah yang datang menemuinya. Moon Jongjun masih terlihat bingung, namun ternyata suara dari Cha Min-jong dipalsukan oleh komando. Setelah tugasnya selesai pun, komando akhirnya pergi. Pengadilan untuk Moon Jongjun pun akhirnya tiba. Tetapi dia tidak merasa bersalah karena Min-jong tidak mati dan juga dia sudah membayar hukuman denda. Kang Bitna pun kemudian mengeluarkan pisaunya. Karena ketakutan, Moon Jongjun mengancam Kang Bitna akan melaporkannya ke polisi. Namun di saat keluar ternyata dia berada di dunia lain. Itu adalah dunia milik Kang Bitna karena kini Moon Jongjun akan menerima penghakiman seperti di neraka. Dia seolah-olah ada berada di posisi Cha Min-jong. Nah, Kang Bitna akan memperlakukannya seperti apa yang Moon Jongjun lakukan kepada Min-jong. Pertama, Kang Bitna akan menyerang mental dari Moon Jongjun. Kemudian, di saat Moon Jongjun meminta untuk putus, Kang Bitna tidak akan melepaskannya. Dia pun akan melakukan hal yang sama seperti Moon Jongjun lakukan kepada Min-jong. Kali ini, Kang Bitna akan menyerang fisiknya. Dia terlihat memukul dan juga menendang Moon Jongjun hingga tidak bisa berdaya. Karena hal tersebut, Moon Jongjun terlihat sangat ketakutan hingga menelpon polisi. Tetapi Kang Bitna masih terus akan menghantuinya. Di saat Moon Jongjun pulang, Kang Bitna sudah menunggunya dan bersiap untuk menghukumnya lagi. Dia kembali memukul dan juga menyerang Moon Jongjun hingga membuat dia tidak berdaya. Seperti dulu yang Moon Jongjun lakukan kepada Min-jong hingga membuatnya hendak bunuh diri. Kini Moon Jongjun pun tidak bisa melakukan apapun. Pada akhirnya kondisi mental dari Moon Jongjun pun akhirnya terkena. Dia berusaha mengakhiri hidupnya seperti yang Min-jong lakukan. Namun tiba-tiba dia kembali ke alam dunia. Kang Bitna mengatakan bahwa Min-jong merasa lebih sakit karena mentalnya sudah mati. Dia pun kembali memberi pelajaran kepada Moon Jongjun. Tiba-tiba di saat Kang Bitna mendapat telepon, Moon Jongjun berusaha menyerangnya menggunakan palu. Tetapi Kang Bitna berhasil untuk menghindarinya. Kini Moon Jongjun berusaha membunuh Kang Bitna, namun itu sia-sia. Justru Moon Jongjun yang akan dihabisi oleh Kang Bitna sendiri. Dia pun dilempar hingga jarinya diputar. Moon Jongjun pun tidak lagi berdaya dan dia berusaha menyerang Kang Bitna menggunakan serpihan kaca. Tetapi ternyata Moon Jongjun justru terlempar dan juga tidak bisa untuk menghindarinya. Kini yang dilakukan Moon Jongjun hanyalah bisa memohon ampun kepada Kang Bitna. Namun Kang Bitna mengatakan bahwa korban belum bisa mengampuninya. Dan itu membuat Moon Jongjun merasa pantas untuk mati. Akhirnya Kang Bitna langsung melakukan penghakiman dengan menusukkan pedangnya. Kemudian dia akan mengirimkan arwah Moon Jongjun dengan memberikan stempel Gehenna di dahinya. Setelah hal itu, akhirnya pintu neraka pun terbuka dan arwah Moon Jongjun dikirim ke Gehenna. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat Moon Jongjun berada di depan pintu rumah kosong. Selain itu, stempel Gehenna juga terlihat jelas di dahinya. Saat detektif Kim dan juga Daon masuk ke dalam rumah itu, tidak ditemukan bekas-bekas pembunuhan. Ternyata Kang Bitna dan juga komando sudah mempersiapkan petugas pembersihan dari neraka. Ternyata mereka bisa memperbaiki dan juga menghilangkan jejak dari kasus pembunuhan. Kedua petugas tersebut bernama Moon Dong-jun dan juga Kim Jae-hyun. Mereka juga merasa terhormat karena diberi perintah oleh Yustitia. Karena Yustitia dianggap sebagai orang yang benar-benar gila. Kang Bitna merasa senang karena detektif tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Para detektif masih berusaha untuk memecahkan kasus kematian Moon Jongjun. Karena di area kematian tersebut tidak ada CCTV. Tulisan Gehenna yang ada di dahi Moon Jongjun juga ternyata berarti neraka dalam bahasa Yunani kuno. Komando terlihat membawa banyak sekali berkas untuk Kang Bitna. Tetapi komando kemudian menyarankan bahwa ada tempat lain yang dipenuhi orang jahat.
Komando menyarankan agar Kang Bitna mendekati Han Daon dan juga menanyakan informasi tersebut. Kang Bitna kemudian dipanggil oleh hakim ketua karena dia memberikan keputusan di luar akal sehat. Na Yongjin menganggap bahwa Kang Bitna mengalami traumatis setelah kecelakaan ditusuk. Tetapi Kang Bitna tiba-tiba menolak semua perintah dari Na Yongjin. Na Yongjin tidak bisa mengusir Kang Bitna karena permintaan anggota Dewan Jong. Ternyata anggota Dewan Jong adalah calon mertuanya, karena sebelumnya Kang Bitna pernah bertunangan dengan putra sulungnya. Ketua Dewan Jong sangat dekat dengan Na Yongjin. Dia juga mempunyai 2 putra yang salah satunya adalah Sun Hu yang merupakan anak kedua. Sedangkan putra pertamanya bernama Jang Taekyu yang merupakan mantan tunangan Kang Bitna. Diketahui dia juga sedang mempersiapkan pembangunan ulang gedung Hwancheondong. Sedangkan komando dan juga Kang Bitna ternyata tinggal di gedung tersebut. Villa Hwancheon adalah tempat tinggal mereka. Nah, karena rencana pembangunan ulang tersebut, pemilik gedung akhirnya mengajak mereka berdua untuk melakukan pertemuan warga. Awalnya Kang Bitna menolak, tetapi setelah diiming-imingi oleh makanan yang lezat, dia pun ikut datang. Karena pemilik villa tersebut adalah pelayan gereja, Kang Bitna merasa tidak nyaman. Mereka pun kemudian memulai petisi untuk menolak pembangunan ulang. Kang Bitna pun menolak karena masih ragu dengan keputusan tersebut. Namun pemilik gedung berjanji akan memberikan diskon sewa. Nah, Kang Bitna langsung saja menandatangani petisi itu. Mereka kemudian berencana untuk berdoa bersama sebelum pulang, tetapi Kang Bitna ketakutan dan dia langsung pergi. Kang Bitna berencana untuk menggali informasi dari Han Daon. Cha Min-jung juga kini bisa hidup normal kembali. Semua itu berkat Kang Bitna yang menyuruhnya untuk tidak merasa bersalah. Walaupun dia membenci Kang Bitna, tetapi kata-katanya bisa membuatnya merasa lebih baik. Dia pun berterima kasih karena hal tersebut. Saat Han Daon akan pulang, ternyata Kang Bitna sudah menunggunya. Dia pun terlihat kaget karena Kang Bitna menemukan tempat tinggalnya. Ternyata Kang Bitna mengaku sebagai pacar Han Daon untuk mendapatkan alamat rumahnya dan bertanya kepada detektif lain. Akhirnya mereka berdua pun mengobrol bersama. Nah, Kang Bitna berusaha menggali informasi tentang kasus yang belum terpecahkan. Tetapi Han Daon mengatakan bahwa itu bersifat rahasia. Kang Bitna masih terus berusaha untuk mendapatkan informasi itu. Kang Bitna pun membuat Han Daon minum terlalu banyak dan membuatnya mabuk. Saat Han Daon tidak sadarkan diri, akhirnya dia pun memberitahu bahwa dia pernah membunuh seseorang. Kang Bitna tidak percaya karena dia sekarang menjadi detektif. Tetapi Daon mengaku bahwa dia pernah membunuh 3 orang menggunakan pisau. Saat itu dia masih muda dan tidak merasa bersalah. Kang Bitna bertanya apakah keluarga korban memaafkannya. Han Daon pun menjawab bahwa dia tidak pernah dimaafkan dan pantas untuk masuk neraka. Saat Kang Bitna ingin bertemu dengan keluarga korban, Daon mengatakan bahwa itu ada di sampingnya. Keesokan harinya, saat Han Daon terbangun, tiba-tiba dia melihat Kang Bitna yang ternyata belum pulang. Kang Bitna bertanya tentang pengakuannya tadi malam. Daon memintanya untuk merahasiakan hal tersebut. Kang Bitna ingin mengajak Han Daon berjalan-jalan tetapi dia menolaknya. Kang Bitna ternyata akan mengirim Daon pergi ke neraka dengan menusuk pedangnya. Han Daon tidak berdaya, tetapi Kang Bitna terlihat sangat senang karena misinya untuk mengumpulkan 10 nyawa dari pembunuh pun akan segera tercapai.